Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kita juga berkomunikasi terus dengan kerajaan Saudi Arabia dan alhamdulillah saya ingin sampaikan di sini karena 1/5 jamaah haji di seluruh dunia adalah orang Indonesia, maka itu pemerintah Saudi Arabia itu memberikan perhatian khusus terhadap jamaah haji Indonesia. Karena kalau jamaah haji Indonesia ini tertib, maka itu bisa dicontoh pergerakan-pergerakan selanjutnya oleh rombongan jamaah haji yang lain. Baik, sudah siap teman-teman? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja Amirul Hajj bersama anggota melakukan rapat pertemuan di atas membahas beberapa hal termasuk pembagian tugas. Dan sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu tahun ini yang menjadi Amirul Hajj ya sesuai dengan undang-undang ya, bahwa Menteri Agama adalah Amirul Hajj, saya sendiri Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, kemudian Wakil Amirul Hajj Dr. Romo Muhammad Syafi'i, beliau langsung ke bandara. Kemudian Muhammad Irfan Yusuf, Kepala BPH, besok insya Allah berangkat. Kemudian Pak Dahnil Anzar Simajuntak, Wakil Kepala Badan BPH RI, besok menyusul. Kemudian Profesor Dr. Muhajir Effendi, Pak Muhajir Pak, ya. Iya, beliau sebagai penasihat khusus Presiden dalam urusan haji. Kemudian Profesor Dr. Taruna Ikrar, Kepala BPOM, ya. Kemudian Pak Dudi Purwagadandi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, besok menyusul. Kemudian Profesor Dr. Amir Syah Sanusi Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Kemudian Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Katib Am atau Sekretaris Umum Syuriah PB Nahdlatul Ulama. Kemudian ada Profesor Dr. Syamsul Anwar dari Pengurus Pusat Muhammadiyah. Kemudian ada Ibu Arifatul Khairi Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekaligus sebagai Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama. Kemudian Profesor Dr. Insinyur Arif Satria sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim, sekaligus juga sebagai Rektor IPB atau IPB University. Kemudian Profesor Dr. Haji Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman, ya, penasehat khusus Presiden, sekaligus sebagai Ketua Dewan Penyantun Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Kemudian Profesor Dr. Arskal Salim sebagai sekretaris, juga sebagai sekretaris Ditjen Pendidikan Islam. Ada Saudara Jojon Novandri, ya, tenaga ahli Kementerian Agama Republik Indonesia, Wakil Sekretaris. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah operasional haji sudah mulai sejak tanggal 1 Mei yang lalu. Hari ini kita tanggal 29 dan alhamdulillah sudah 482 kloter yang berangkat ke Tanah Suci dengan jumlah
180.734 jamaah haji reguler, terdiri atas 105.085 perempuan atau 55%, dan 84.649 laki-laki atau 45%. Jadi jamaah haji perempuan lebih banyak daripada laki-laki tahun ini. Selain itu ada 15.033 jamaah haji khusus yang sudah tiba di Tanah Suci. Operasional layanan jamaah haji di Madinah pada fase kedatangan gelombang pertama sudah berakhir di Madinah. Jadi tanggal 25 kemarin seluruh jamaah haji yang ada di Madinah sudah bergerak menuju ke kota suci Mekah, dan saat ini seluruh jamaah terkonsentrasi di Mekah sekarang untuk mengikuti puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Jadi mereka sudah menunaikan ibadah umrah. Sebagaimana Indonesia ya, Saudi Arabia juga telah menetapkan tanggal 1 Zulhijjah pada tanggal 8 Mei, sehingga wukuf di Arafah nanti akan berlangsung pada tanggal 5 Juni 2025. Jadi pada hari Kamis. Nah, seperti kita juga kemarin kita sudah rapat sidang isbat sama dengan posisi kita hilalnya. Hari ini Amirul Hajj insya Allah sebentar lagi akan terbang ke Saudi Arabia menggunakan pesawat Garuda ya, dengan menjalankan tugas negara sebagai amanat Presiden Bapak Haji Prabowo agar memastikan jemaah haji Indonesia ini insya Allah mendapatkan pelayanan yang baik. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Amirul Hajj bertugas memimpin misi haji Indonesia dan melaksanakan tugas diplomasi haji di Arab Saudi selama musim haji. Kita akan bertemu dengan sejumlah otoritas di Arab Saudi untuk mendiskusikan berbagai macam penyelenggaraan haji, terutama di masa-masa akan datang. Saudara-saudara sekalian, kita juga alhamdulillah telah melakukan berbagai macam rangkaian kegiatan untuk meningkatkan pelayanan yang memang pernah kemarin ada awal-awalnya sedikit ada masalah ya. Masalahnya karena antara lain selain visa terlambat, tidak semuanya sekaligus keluar, juga ada yang tiba-tiba tidak bisa berangkat karena meninggal atau karena sakit atau karena ada urusan sangat penting ya. Maka kloter pertama itu memang ada kekosongan pesawat ya. Misalnya ada 20 orang kloter pertama, maka insya Allah sampai seterusnya kita bisa mengantisipasi dengan penyesuaian yang disepakati bersama dengan pemerintah Saudi Arabia. Dengan demikian persoalan itu bisa segera terurai dan hanya berlangsung misalnya 1 hari atau sampai 2 hari sudah bisa dikembalikan lagi pada porsi sesuai dengan penempatan yang telah ditentukan di syarikatnya masing-masing dan di hotel tempatnya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kita juga berkomunikasi terus dengan kerajaan Saudi Arabia, dan alhamdulillah saya ingin sampaikan di sini karena 1/5 jamaah haji di seluruh dunia adalah orang Indonesia, maka itu pemerintah Saudi Arabia itu memberikan perhatian khusus terhadap jamaah haji Indonesia. Karena kalau jamaah haji Indonesia ini tertib, maka itu bisa dicontoh pergerakan-pergerakan selanjutnya oleh rombongan jamaah haji yang lain.